Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, di bulan Dzulhijjah ya, ada satu peristiwa besar yang kita sering sebut sebagai Hari Raya Idul Adha. Dan salah satu rangkaian dari Idul Adha ya, di samping kita tentu sunnah muhakkad untuk melakukan sholat Idul Adha, tapi juga kita bagaimana kita berkorban ya, yaitu menyembelih seekor kambing atau seekor domba atau juga sapi, onta dan sebagainya ya, yang tentu ada kaitan ke syariah-syariahnya ya, ada pedoman-pedomannya. Nah, pada kali ini kita mencoba untuk melihat sesungguhnya apa sih makna berkorban ya. Dilansir Universitas Islam An-Nur Lampung, ibadah korban memiliki makna yang terkandung di dalamnya ya. Tidak hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, korban juga dapat menjadi sarana untuk menyantuni kaum yang kekurangan ya. Sebagaimana dikutip dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ya, ada beberapa makna dari ibadah korban. Setidaknya ada 5 makna ibadah korban. Makna yang pertama dari ibadah korban adalah sedekah kepada yang membutuhkan. Makna pertama dari ibadah korban adalah untuk belajar bersedekah. Harta yang disedekahkan tersebut harus dikorbankan dengan ikhlas. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya atau menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan berkah rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Ya, hadis riwayat Bukhari nomor 1433 dan Muslim nomor 1029. Dengan melaksanakan korban, maka kita telah mengorbankan dan berbagai harta yang dimiliki. Sedekah tersebut tidak semata-mata mengurangi harta, akan tetapi justru akan menambah keberkahan. Jadi harta kita ini akan berkah jika kita keluarkan sebagian dari harta kita ya. Salah satunya adalah untuk kurban. Kemudian makna yang kedua dari ibadah kurban adalah tentu menjalankan tuntunan Nabi. Ketika melaksanakan ibadah korban, terdapat aturan serta ketentuan tertentu. Tidak semua hewan dapat menjadi korban, dan hewan yang dikorbankan merupakan hewan yang dengan kondisi yang prima, kondisi yang sehat, tidak cacat, ya, serta sudah masuk umurnya. Umur hewan korban harus masuk dalam kriteria hewan musinah atau hewan sapi minimal usia 2 tahun dan kambing atau domba minimal berusia 1 tahun. Hewan tersebut juga harus disembelih sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni dipotong sesudah sholat Idul Adha. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi SAW menyampaikan khutbah kepada para sahabat pada raya Idul Adha setelah mengerjakan sholat Idul Adha. Beliau SAW bersabda, siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih korban seperti korban kami, maka ia telah mendapatkan pahala korban. Barang siapa yang berkorban sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanyalah sembelihan yang ada sebelum sholat dan tidak dianggap sebagai korban. Abu Burdah yang merupakan paman dari Al-Bara' bin Azib dari jalur ibunya berkata, yang artinya, wahai Rasulullah, aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat Idul Adha. Aku tahu bahwa hari itu adalah hari untuk makan dan minum.
Aku senang jika kambingku adalah binatang yang pertama kali disembelih di rumahku. Oleh karena itu aku menyembelihnya dan aku sarapan dengannya sebelum aku sholat Idul Adha. Rasulullah SAW pun berkata, yang artinya kambingmu hanyalah kambing biasa yang dimakan dagingnya, bukan kambing kurban. Ya, hadis riwayat Bukhari nomor 955. Ya, jadi kalau kita ingin berkurban, ya tentu jalankanlah sesuai tuntunan Nabi. Ya. Kemudian makna yang ketiga dari ibadah kurban adalah belajar untuk ikhlas. Makna berikutnya ya dari berkorban adalah belajar untuk ikhlas. Ibadah kurban menuntut keikhlasan dan ketakwaan untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut tercantum dalam firman-Nya, yaitu dalam surah Al-Hajj ayat 37. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi nilai yang hakiki adalah takwa kita mengikuti perintahnya. Ya, Quran surat Al-Hajj ayat 37. Kemudian makna ibadah kurban yang keempat adalah belajar berzikir. Ya, makna lainnya dari melakukan ibadah kurban yaitu untuk senantiasa belajar berzikir. Hal tersebut dikarenakan ketika melaksanakan kurban diwajibkan untuk melantunkan basmalah dan disunahkan untuk bertakbir ketika menyembelih hewan kurban. Bahkan sunnah untuk melantunkan takbir itu telah diperintahkan dari 10 hari pertama Dzulhijjah. Allah berfirman, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Ya, Quran surat Al-Hajj ayat 28. Dan yang terakhir, apa makna kurban? Yang kelima adalah meninggalkan larangannya. Ya, ketika ingin melaksanakan ibadah kurban, terdapat beberapa larangan yang harus dipatuhi. Ya. Seperti tidak boleh memotong rambut dan kuku. Hal tersebut disampaikan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, jika kalian telah menyaksikan hilal Dzulhijjah, maksudnya telah memasuki 1 Dzulhijjah, yang pada tahun ini adalah di hari Rabu nanti ya. Dan kalian ingin berkurban, maka hendaklah sohibul kurban tidak memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim nomor 1977. Jadi demikianlah penjelasan ya tentang makna berkurban. Ada 5 makna ya. Yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama adalah sedekah kepada yang membutuhkan. Makna pertama ya. Yang kedua bermakna menjalankan tuntunan Nabi. Yang ketiga bermakna belajar untuk ikhlas, yang keempat belajar berzikir, dan yang kelima meninggalkan larangannya. Ya, demikianlah 5 makna dari ibadah kurban. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan sunnah-sunnahnya, bisa berkorban di tahun ini ya, minimal dengan seekor kambing, seekor domba ya, kalau bisa 2 ekor silahkan, 3 ekor silahkan ya, 10 ekor silahkan gitu ya. Jadi sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup sehat bersama Lukman Effendi, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.